Pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan cepat membutuhkan penyediaan rumah yang layak huni dan murah dalam waktu yang cepat juga. Penyediaan rumah menjadi salah satu bagian penting dalam majunya sebuah negara. Rumah menjadi pilar tumbuh kembangnya keluarga yang baik dari sisi kesejahteraan, kesehatan, hingga aspek sosial. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memperkirakan hingga tahun 2025 angka kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 30 juta unit. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Balitbank menghadirkan teknologi dengan konsep yang terinspirasi dari permainan Lego, yaitu bongkar pasang. Kini, konsep Lego tersebut sudah diterapkan menjadi sebuah teknologi yang bernama Ruspin atau Rumah Unggul Sistem Panel Instan. Teknologi Ruspin merupakan teknologi rangka rumah pracetak dengan menggunakan sistem sambungan baut. Teknologi Ruspin merupakan pengembangan teknologi rumah instan sehat sederhana atau RISA yang telah banyak diterapkan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah rawan gempa. Sebagai generasi penyempurnaan teknologi RISA, berikut ini merupakan keunggulan dari teknologi Ruspin. Tampilan luar baut dan plat sambungan telah diminimalisir sehingga terlihat lebih rapi dan elegan. Jumlah penggunaan panel kolom pada pertemuan ruang berkurang sehingga menghasilkan ruang yang lebih luas. Selain itu, jumlah sambungan antar komponen telah diminimalisasi sehingga dapat menambah kecepatan pemasangan dan penghematan biaya hingga 10% dibandingkan dengan RISA. Teknologi Ruspin cocok diterapkan hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada daerah rawan gempa. Teknologi Ruspin menggunakan bahan beton bertulang dan tidak banyak mengkonsumsi material alam. Oleh karena itu, Ruspin sangat layak dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia karena ramah lingkungan dan memenuhi standar yang diisyaratkan. Selain itu, Ruspin mudah diaplikasikan, cepat, fleksibel, kuat. Nama saya Gede Aris Darmawan, saya selaku pemilik dari rumah kos ini. Jadi seperti yang bisa dilihat sama kita semua di sini, rumah kos saya ini, proyeknya ini ada beberapa kendala. Yang pertama yang paling jelas terlihat adalah akses. Jadi aksesnya kebetulan jalannya sangat sempit, sangat menyulitkan kalau untuk bawa keluar masuk kendaraan, untuk bawa transportasi bahan, kendaraan pengecoran dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu akses. Yang kedua, masalah lainnya adalah lahannya terbatas, sehingga dibutuhkan metode yang memudahkan untuk tetap bisa melaksanakan konstruksi di lahan, walaupun di lahan itu juga harus menyimpan bahan, menyimpan tenaga kerja, tempat istirahat dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungannya juga kebetulan tetangga-tetangga di sini bangunannya sangat padat, dan
jika dilakukan konstruksi secara konvensional itu akan menimbulkan gangguan lingkungan yang cukup panjang. Saya ingin dibangunnya secara cepat, jadi supaya secara komponen struktur bangunan itu bisa naik dengan cepat tanpa melalui proses yang banyak membuat sampah dan lain sebagainya. Kalau kita pakai beton konvensional, untuk scaffolding, untuk perancah itu makan waktu dan juga makan bahan, di mana bahan itu juga nantinya langsung jadi sampah gitu. Sedangkan kalau kita pakai precast, kita bisa menghemat. Kita tidak memproduksi sampah terlalu banyak. Selagi orang kerja di atas, kita bisa kerja di bawah dan sebagainya. Cara budget, saya pikir relatif sangat tergantung dari bagaimana kita mengutilize desain. Sebagai contoh, Ruspin ini, kalau kita bicara Ruspin, kalau kita mampu membuat sebuah rancangan yang jumlah pengulangan unitnya cukup banyak, bisa dilihat di sini ada pengulangan ke arah depan, ke arah belakang, ke arah atas, ke arah samping. Semakin banyak pengulangan, maka penghematannya sebetulnya semakin besar. Saya pernah hitung di sini rata-rata secara budget saya bisa berhemat sekitar 30% dibandingkan untuk pekerjaan konstruksi konvensional. Tapi sesungguhnya manfaat yang lebih besar lain yang selain budget juga adalah waktu. Jadi secara waktu pengerjaan, kemudian lama pengerjaan, kemudian upah tukang itu jauh lebih hemat daripada kita menggunakan metode konvensional. Teknologi Ruspin telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia seperti Kota Kupang, Kabupaten Keva, Nusa Tenggara Timur, Kota Denpasar, Bali, serta Kabupaten Bandung, Jawa Barat.